Hippocrates adalah bapak kedokteran modern, dan Hippocrates adalah orang pertama yang memisahkan kedokteran dari tahayul. Sebelum kehadiran Hippocrates, orang-orang di Yunani percaya bahwa sebuah penyakit itu terjadi karena dewa-dewa sedang marah, dan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, ialah dengan mengorbankan seseorang untuk menjadi tumbal untuk sebuah penyakit tersebut agar dewa-dewa itu tidak marah lagi kepada mereka. Nah, berbeda dengan orang-orang Yunani pada umumnya, Hippocrates tidak percaya dengan hal itu. Dia tidak percaya bahwa harus mengorbankan seseorang untuk menjadi tumbal karena penyakit itu disebabkan oleh dewa-dewa yang sedang marah. Ia justru berpikir bahwa sebuah penyakit itu dapat terjadi karena ada penyebab yang dapat dibuktikan dan penyakit itu dapat disembuhkan melalui metode-metode yang dapat dilakukan secara rasional. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bapak kedokteran Hippocrates. Hippocrates lahir pada abad sekitar 460 sebelum Masehi. Dia dilahirkan di sebuah pulau kecil di Yunani yang bernama Pulau Kos. Hippocrates merupakan seorang putra dari seseorang yang bernama Herodicus. Nah, Herodicus ini merupakan seorang dokter dan sekaligus dia merupakan seorang guru bagi Hippocrates. Dari Herodicus inilah Hippocrates banyak belajar tentang dunia kedokteran. Nah, pada saat itu orang-orang Yunani itu masih percaya bahwa penyakit itu dapat disebabkan karena dewa-dewa yang sedang marah. Dan Hippocrates sama sekali tidak percaya dengan apa yang dipegang oleh orang-orang Yunani saat itu. Hippocrates berkata bahwa temukanlah penyebabnya, maka engkau bisa mengobati penyakitnya. Nah, Hippocrates pun melakukan beberapa investigasi dan observasi terhadap beberapa penyakit-penyakit. Dia mempelajari tanda dan gejala penyakit dan kemudian dia dapat mengobati beberapa penyakit seperti sakit patah tulang, kejang-kejang pada anak-anak, dan juga beberapa penyakit lainnya. Nah, teman-teman, bagaimana sehingga Hippocrates dapat membuktikan kepada orang-orang Yunani saat itu bahwa penyakit bukanlah berasal dari dewa-dewa, melainkan berasal dari sebuah penyebab yang dapat dibuktikan secara rasional? Dan bagaimana Hippocrates dapat membuktikan agar orang-orang Yunani dapat percaya kepada Hippocrates? Beginilah ceritanya. Teman-teman, pada suatu ketika Hippocrates berpergian ke ibu kota Yunani yang bernama Athena. Nah, teman-teman, saat itu di Athena sedang terjadi sebuah wabah penyakit dan banyak warga kota Athena yang menderita penyakit serta banyak juga yang meninggal. Dan pada saat itu Hippocrates berpikir bahwa dia harus memulai investigasi untuk menyelidiki bagaimana sampai penyakit-penyakit tersebut muncul. Nah, Hippocrates pun memulai investigasi dan observasi terhadap penyakit-penyakit tersebut. Hippocrates mempelajari tanda dan gejala dari penyakit-penyakit tersebut dan dia mencatat perjalanan penyakit. Dan Hippocrates pun akhirnya dari investigasi dan observasinya terhadap penyakit tersebut, dia mendapati bahwa ada beberapa pekerja-pekerja pandai besi yang tidak terkena wabah penyakit. Nah, Hippocrates ini berpikir, kenapa sampai wabah penyakit ini tidak terkena pada pandai-pandai besi ini? Nah, dia pun melihat bahwa pekerja pandai besi ini seringkali bekerja di tempat yang panas, yaitu dengan cara mereka membutuhkan api yang dibutuhkan oleh pekerja pandai besi ini untuk membakar dan melelehkan besi-besi mereka. Nah, api itu kemudian yang dipikirkan Hippocrates sebagai penyebabnya, bahwa api ini dia dapat mematikan penyebab-penyebab penyakit ini. Nah, Hippocrates pun mengeluarkan instruksi dan menganjurkan kepada seluruh warga kota Athena untuk membakar mayat-mayat maupun pakaian yang telah terinfeksi wabah penyakit tersebut. Seluruh warga kota Athena itu mengikuti anjuran dan instruksi dari Hippocrates. Mereka membakar mayat, membakar pakaian-pakaian yang telah terkontaminasi dengan infeksi-infeksi penyakit. Mereka kemudian mengumpulkan makanan-makanan dan mereka mengubah cara mereka memasak makanan. Mereka memasak makanan menggunakan api, mereka kemudian merebus air untuk diminum. Jadi mereka tidak lagi meminum air mentah, tapi mereka merebus air untuk diminum dan memasak makanan. Kemudian mereka menjaga agar suhu lingkungan itu tetap kering, tidak lembab, dan kemudian menjaga supaya udara ini agak
panas, hangat agar dapat mematikan wabah penyakit. Dan seluruh warga kemudian mengikuti anjuran yang dikeluarkan oleh Hippocrates. Ketika mereka mengikuti instruksi dan anjuran yang dikeluarkan oleh Hippocrates, perlahan hari demi hari wabah penyakit kemudian menghilang dari kota Athena. Dan lama-kelamaan akhirnya penyakit tersebut tidak ada lagi di kota Athena. Seluruh warga kota Athena sangat gembira. Mereka kemudian berterima kasih kepada Hippocrates atas kepintaran dan kebaikan hati dari Hippocrates, sehingga dapat mendiagnosis dengan tepat dan dapat mengobati wabah penyakit di kota Athena tersebut. Nah teman-teman, dari sinilah sehingga kepintaran dan kecerdasan Hippocrates sebagai bapak kedokteran tersebar hingga ke seluruh dunia. Nah teman-teman, akhirnya Hippocrates pun kembali ke Kos tempat kelahirannya. Dan di Koslah Hippocrates membuka sekolah kedokteran. Hippocrates pun mengajari murid-muridnya tentang ilmu kedokteran. Dan murid-murid yang mendapat pengajaran dari Hippocrates, mereka selalu mendengarkan, melihat, dan mencatat apa yang mereka dapatkan dari ajaran Hippocrates tersebut. Dan dari catatan murid-muridnya lah, Hippocrates diketahui sebagai bapak kedokteran. Dari catatan murid-muridnya banyak mengajarkan tentang bagaimana Hippocrates mengajarkan murid-muridnya bahwa sebuah penyakit itu tidak saja dapat diobati dengan menggunakan obat, tapi juga alam berpengaruh banyak untuk kesembuhan suatu penyakit, yaitu dengan cara menjaga lingkungan yang bersih, mengatur pola makan, makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, yang dapat membantu untuk kesembuhan suatu penyakit. Dalam catatannya tersebut juga tertulis bahwa alam sering kali menghadirkan penyembuhan ketika dokter tidak mampu melakukannya. Yang artinya bahwa Hippocrates mengatakan obat bukanlah jalan satu-satunya dalam memberikan penyembuhan terhadap sebuah penyakit, melainkan alam juga turut mendukung penyembuhan terhadap penyakit tersebut, yaitu dengan cara menjaga lingkungan yang bersih, mengatur pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat. Maka dengan lingkungan yang sehat, apapun penyakitnya pasti dapat diobati. Obat hanya merupakan jalan terakhir dari sebuah penyakit. Nah, teman-teman, selain itu Hippocrates juga merupakan orang pertama yang banyak mengeluarkan istilah-istilah medis yang baru seperti akut, kronis, eksaserbasi, krisis, maupun endemik dan pandemik. Selain itu, Hippocrates juga merupakan orang pertama yang mengungkapkan bahwa gagasan, pikiran, dan perasaan itu tidak berasal dari hati, tapi berasal dari otak. Dan Hippocrates lah orang yang mengusulkan tentang mengucapkan sumpah kedokteran, sehingga sampai saat ini sumpah kedokteran itu masih ditegakkan oleh siswa-siswi kedokteran hingga saat ini yang dinamakan Sumpah Hippocrates. Dan teman-teman, dalam Sumpah Hippocrates ini, Hippocrates berpesan dan berpendapat kepada para dokter untuk hidup terhormat dalam menjalankan profesinya dengan menyatakan bahwa dengan ini saya bersumpah untuk menguduskan kehidupan saya demi melayani sesama manusia. Saya akan menjalani profesi saya dengan nurani dan martabat, dan kesehatan pasien saya akan menjadi pertimbangan utama saya. Nah, teman-teman, sekian cerita tentang Hippocrates, bapak kedokteran. Terima kasih.